الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat maghrib. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan juga kita amalkan pada hari ini senantiasa diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, contoh di dalam aspek kehidupan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan pada kita, yaitu pada malam hari yang berbahagia ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang selalu melapangkan daripada waktu kesibukannya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih melanjutkan kajian kita yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taquma as-sa'atu hatta taruna 10 ayat. Ada 10 tanda ya, daripada tanda-tanda hari kiamat kubra yang besar, yang mana apabila terjadi satu di antaranya, maka yang 9 tanda itu akan menyusul dengan sendirinya, tidak akan terputus. Berarti berkesinambungan, muncul satu tanda maka dilanjutkan oleh tanda yang kedua, begitu juga dengan yang seterusnya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang munculnya fitnah daripada Dajjal. Setelah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana statusnya bukan sebagai rasul dan juga bukan sebagai nabi, tapi statusnya sebagai imam. Kenapa tidak dijadikan sebagai nabi? Karena sudah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, ya, penutup daripada para nabi-nabi sebelumnya. Maka yang diutus itu adalah imam bernama Imam Mahdi, yang mana namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Nama orang tuanya juga sama dengan nama orang tuaku. Berarti Ahmad bin Abdullah, yang mana beliau itu dari keturunan Alawiyah, yaitu keturunan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, Alawiyah itu berarti keturunan daripada Ali bin Abu Talib. Berarti kalau di Indonesia diistilahkan dengan habaib.
berarti Imam Mahdi itu munculnya dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diistilahkan di Indonesia dengan penyebutan habaib. Habaib itu kan keturunan Nabi dari kabilah Fatimatuz Zahra dengan Ali bin Abu Talib. Setelah muncul Imam Mahdi, maka muncul tanda yang ketiga. Apa tanda yang ketiga? Diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Isa alaihi salam. Ini adalah masa yang sama, bertemu Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihi salam. Kapan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit Nabi Isa ini? Kalau kita melihat di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, baik ya di dalam surat An-Nisa, kemudian surat Al-Imran, begitu juga dengan surat-surat yang lainnya. Apa kata Allah difirmankan di dalam surat An-Nisa? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dulu itu umat daripada peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ismail sampai kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa, itu status daripada umatnya itu dari golongan Yahudi. Ketika sekelompok orang daripada Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah berhasil membunuh daripada anak Maryam, yaitu Isa anak Maryam. Berarti mereka mengakui di dalam pengakuan mereka bahwasanya orang-orang Yahudi ini sudah berhasil membunuh daripada Nabi Isa alaihi salam. Yang mana kelanjutan daripada ayat ini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, kata Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan juga tidak mensalibnya. Berarti di dalam kisah daripada pembunuhan Nabi Isa alaihi salam, yang mana orang-orang Yahudi itu setelah mereka bunuh itu Nabi Isa, mereka salib untuk dijadikan berganti status, ya, dari hamba Allah menjadi Allah. Ini adalah perbuatan daripada orang-orang Yahudi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, yang mana mereka tidak membunuhnya, kata Allah, dan juga tidak mensalib daripada Nabi Isa, walakin subbiha lahum, akan tetapi diserupakanlah dengan orang-orang yang mana orang ini termasuk bahagian daripada pengikut Nabi Isa, yang mana disebutkan di dalam surat Al-Imran, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah wa nashhadu anna bi anna muslimun. Berarti dari ayat di dalam surat Al-Imran itu bahwasanya agama daripada Nabi Isa, agama daripada umat Nabi Isa adalah agama Islam. Dan kami akan bersaksi bahwasanya kami ini adalah orang yang beragama Islam, kata pengikut daripada Nabi Isa. Siapa pengikut daripada Nabi Isa ini? Dinamakan ataupun diistilahkan di dalam Al-Quran Al-Hawariyun. Berarti Al-Hawariyun itu kelompok yang mana jumlahnya 12 orang, Pak. Diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya pengikut setia daripada Nabi Isa itu hanya berjumlah 12 orang saja. Maka diistilahkanlah panggilannya Al-Hawariyun. Ada yang menafsirkan makna Al-Hawariyun itu adalah sekelompok orang yang berjumlah 12 orang, tapi warna bajunya sama, warna putih itu. Berarti mereka berbaju jubah secara keseluruhan, maka dinamakanlah dengan istilah Al-Hawariyun. Itu satu penafsiran itu. Kemudian tafsir yang kedua, tidak ada ketentuan, baik ya di dalam ayat Al-Quran, baik ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka dinisbatkan kepada nama Al-Hawariyun dikarenakan perilaku ataupun sifat yang ada di dalam hati mereka. Tidak. Berarti itu hanya sebatas penyebutan Hawariyun, penyebutan kepada umat Nabi Isa yang berjumlah 12 orang. Nah, di dalam ayat surat An-Nisa tadi, walakin subbiha lahum, akan tetapi Nabi Isa itu diserupai daripada umat Nabi Isa yang setia.
Nah, disinilah terjadi sedikit ya kekeliruan di dalam sejarah ataupun histori itu. Maka sejarah itu penting, Pak. Banyak orang yang menyelewengkan sejarah sehingga kita tidak faham. Jangankan sejarah daripada para nabi-nabi, sejarah di Indonesia saja banyak yang menyelewengkan itu. Awalnya dia sebagai pahlawan menjadi sebagai pengkhianat itu. Ini luar biasa. Maka untuk menyelewengkan berita yang seperti itu cuma satu caranya, kuasai media. Nah, siapa yang menguasai media ya mudah saja untuk membuat berita-berita hoax yang berkaitan daripada seseorang itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ditafsirkan daripada ulama-ulama kemudian diceritakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang diserupakan kepada Nabi Isa itu bukan pembelot itu. Selama ini kan yang kita pahami pembelot kemudian diserupakan oleh Allah wajahnya persis seperti Nabi Isa, maka ditangkap oleh sekelompok orang Yahudi, mereka bunuh. Setelah mereka bunuh, mereka salib. Nah, pensaliban ini bukan hanya terjadi di masa Isa, di masa Nabi Musa dulu juga sudah ada. Nah, salib itu hanya sebatas aksesoris, hanya sebatas lambang dan juga tidak ada kaitannya dengan agama kalau diceritakan oleh ulama-ulama kita terdahulu tuh. Nah, yang diserupakan kepada Nabi Isa ini adalah salah satu daripada pengikut setia daripada Nabi Isa yang mana umurnya paling muda. Umurnya yang paling muda dan yang paling setia. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Isa ini hendak diangkat oleh Allah ke langit itu. Sudah sampai berita itu, kabar itu kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa keluar masuk, bolak-balik, masuk ke rumah keluar rumah, masuk ke rumah keluar rumah, bingung dia. Ini bagaimana nanti kalau saya diangkat ke langit, bagaimana dengan umatku yang tersisa 12 orang ini? Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ditanya oleh pengikutnya, ya Nabiullah Isa alaihissalam, apa gerangan? Kok agak sedikit bingung seperti ini? Maka apa kata Nabi Isa? Wahai umatku, sesungguhnya telah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana aku diberangkatkan ke langit. Ya, walakin subbihalahum diserupakan dengan orang lain, diangkat ke langit itu. Bal rafa'allahu alaihi, akan tetapi Allah mengangkat daripada Nabiullah Isa alaihissalam ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penyerupaan daripada Nabiullah Isa alaihissalam ini dengan salah satu di antara murid-muridnya yang 12 orang ini yang umurnya paling belia, paling muda. Nah, disinilah ada yang menamakan dengan istilah ataupun penamaan Yudas, ya, ada yang dinamakan dengan dinisbatkan kepada Iskariot itu. Nah, Yudas Iskariot ini adalah nama-nama orang-orang Romawi itu. Nah, yang 12 orang ini juga tidak dijelaskan secara terperinci siapa nama-namanya. Yang jelas untuk meluruskan daripada pemahaman kita, sesungguhnya yang diserupakan kepada Nabi Isa itu adalah bukan pembelot tapi salah satu di antara pengikut Nabi Isa yang setia. Setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Isa alaihi salam, datanglah sekelompok orang Yahudi. Maka apa kata mereka? Sesungguhnya Isa telah tiada. Sesungguhnya Isa telah pergi. Kata siapa? Kata yang 12 orang itu. Nah, yang 12 orang itu dinisbatkan kepada orang-orang muslim itu yang beragama Islam. Nah, dikarenakan setelah diangkat Nabiullah Isa alaihi salam, apa kata orang Yahudi? Nabi Isa itu tidak diangkat itu. Ini yang Nabi Isa ini seperti itu, karena mukanya sudah diserupakan oleh Allah tuh. Karena Allah itu maha kuasa, diserupakan. Ya, kalau kita mungkin ada yang diserupakan dengan wajah kita dengan orang lain kan agak sedikit bingung, ini kok sama seperti itu. Itu yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi Isa. Ini Isa bukan diangkat dia, maka mereka bunuh itu. Mereka bunuh pemuda pengikut setia daripada Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka bunuh, kemudian mereka salib. Setelah disalib, terpecahlah daripada golongan orang-orang Yahudi ini menjadi 3 bagian. Satu bahagian menjadi yang disebut dengan Yakubiyah, yang kedua Nusturiyah, dan yang ketiga adalah Muslim. Kenapa dinamakan dengan Yakubiyah? Yang mana mereka mengakui bahwasanya yang mereka bunuh itu dan dijadikan sebagai sembahan adalah Tuhan itu. Luar biasa mereka bisa membunuh Tuhan itu. Kalau dari segi logikanya seperti itu tuh.
Ya, maka Yakubiyah itu mengakui apa yang telah mereka lakukan itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala menawarkan dirinya untuk dibunuh dan juga dijadikan sebagai sesembahan. Inilah yang dinamakan dengan penerus daripada Yakubiyah. Ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Kemudian kelompok yang kedua ada Nesturiyah, mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Nabi Isa itu adalah anak daripada Tuhan. Kalau di dalam Islam kan tidak mungkin mukhalafatu lil hawadis, tidak beranak dan juga tidak diperanakan itu. Ini kan pemahaman agama lain, Pak. Pemahaman agama lain yang telah diceritakan oleh para ulama-ulama terlebih dahulu, kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah pengangkatan daripada Nabi Isa. Setelah diserupakan mereka salib itu. Nah, kelompok yang ketiga dinamakan dengan Muslim, yang mengakui bahwasanya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah sebagai rasul itu, bukan sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa. Itu pemahaman daripada golongan yang ketiga yang jumlahnya hanya 12 orang, berkurang satu menjadi 11 orang. Dikarenakan kelompok Yakubiyah dengan Nesturiyah sepakat mereka untuk membumi hanguskan kelompok yang ketiga. Siapa kelompok yang ketiga? Yang Muslim tadi. Sampai daripada keturunan itulah terputus daripada orang yang menganut kepada agama Islam, sampai muncullah Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masanya cukup lama, Pak. Nah, masanya cukup lama. Kalau Nabi Isa kan dimisalkan kepada Masehi itu. Sekarang 2021. Sedangkan zaman daripada Rasulullah 14 abad, kurang lebih 600 tahun berlalu di masa daripada Nabi Isa sampai dilanjutkan kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan di dalam penjelasan itu adalah tidak ada yang beragama Islam karena sudah dihabisi oleh orang-orang Yahudi tadi. Nah, disinilah mereka merubah daripada kitab asli yang bernama Injil itu. Siapa yang merubah itu? Paus Paulus yang ada di Roma itu. Mereka menyesuaikan dengan pola pikir mereka. Mereka menyesuaikan dengan mindset mereka bahwasanya Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan dan dijadikan sebagai sembahan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sejarahnya Nabiullah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, ketika pelaksanaan peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mi'raj itu kan perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua lah bertemu dengan Nabi Isa. Berarti Nabi Isa itu diposisikan oleh Allah di langit yang kedua. Nah, langit yang kedua itu jauhnya seperti bumi dengan langit yang pertama. Ini luar biasa perjalanan, miliaran kilometer ini, Pak. Ya, jangan pernah diprediksikan kita bisa sampai ke langit itu, seperti itu. Ke bulan pun itu wallahu alam apakah betul atau tidak. Wallahu alam apakah permainan media ataupun yang tidak. Yang jelas kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah muncul beberapa kelompok tadi. Ada namanya Yakubiyah, Nesturiyah, kemudian Muslim. Nah, muncul permasalahan yang kedua. Kapan diturunkan Nabi Isa? Tadi kan sudah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diturunkan? Nah, ketika kita merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini kan golongan sahabat. Ya, pernah menceritakan ataupun mendengar cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti derajatnya sahih. Apa kata Jabir bin Abdullah? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami. Apa kata Rasulullah? La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Maka suatu saat nanti akan ada sekelompok di antara umatku, kata Rasulullah, yang mana mereka berjuang habis-habisan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan daripada kalimat Allah, dan suatu saat nanti mereka akan meraih daripada kemenangan. Nah, inilah dikaitkan dengan peristiwa munculnya daripada Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi sudah pernah kita ceritakan pertemuan yang lalu, yang mana beliau itu ya muncul dari Khurasan.
Ya, Khorasan itu daerah mana? Afghanistan, Kazakhstan, kemudian Turkmenistan, kemudian perbatasan dengan Khorasan. Khorasan itu kan dulu daerah Iran itu. Nah, kemudian terpecah beberapa menjadi negara. Nah, itulah termasuk bagian daripada kumpulan negara-negara Khorasan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan dimenangkan suatu saat nanti. Ini perjuangan siapa ini? Wallahu a'lam. Apakah perjuangan orang-orang yang ada di Afghanistan? Apakah perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Syria? Ataukah perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ini dulu itu satu negara namanya Sam. Negara Sam itu satu negara, Pak. Sekarang sudah terpisah. Ada Lebanon, ada Jordan, ada Palestina, ada Syria. Ini dipisahkan oleh siapa? Orang-orang Eropa tuh, biar mudah menguasainya. Nah, kalau Indonesia, Pak, terpisah, Tanjung Pinang satu negara, Batam satu negara, sangat mudah sekali orang Singapura menghancurkan itu. Tapi dikarenakan kesatuan negara Indonesia itu sangat besar, sehingga mereka berpikir dua kali untuk memerangi secara senjata, sehingga diperangilah ekonominya, Pak. Nah, ini apa namanya, pernah konferensi di luar negeri itu. Tidak ada yang sanggup untuk menguasai negara Indonesia dengan mengangkat senjata. Mereka bingung, Pak. Kalau seandainya nanti kita menguasai ibu kotanya Jakarta, suatu saat ternyata dipindahkan ke Pulau Penyengat gitu. Bingung jadinya. Antara Jakarta dengan Pulau Penyengat kan menghabiskan bahan bakar minyak yang cukup besar. Sampai ke Pulau Penyengat dipindah lagi ke Aceh itu. Dipindah lagi ibu kotanya ke Aceh. Kan untuk menguasai negara itu, Pak, harus dikuasai ibu kotanya. Nah, kalau ibu kotanya sudah dikuasai, kalah itu. Inilah perjuangan daripada saudara-saudara kita yang di Afghanistan. Ketika mereka kuasai Kabul, ya otomatis jatuh ke tangan daripada mereka. Ini sedikit kita singgung tuh. Ada perbedaan, Pak. Ini jangan kita samakan ini. Ada perbedaan antara Taliban, kemudian yang kedua dinamakan dengan ISIS, ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan apa namanya? Bukan, lupa jadinya, ya. Taib. Kita kembali ke laptop saja. Yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman daripada saudara-saudara kita, Taliban itu asal muasalnya dulu sekelompok orang. Kalau di Indonesia ada namanya apa namanya, perkumpulan mahasiswa, kemudian membawa risalah daripada keislaman. Taliban itu kan artinya talib, penuntut ilmu itu. Nah, mereka berangkat menuntut ilmu kemana? Ke India. Dulu India dengan Pakistan itu kan satu negara. Mereka berangkat menuntut ilmu ke sana. Sekelompok orang, akhirnya jumlahnya banyak. Ya, sehingga menjadi sebuah misi untuk menjalankan syariat Islam di Afghanistan. Nah, pemahaman mereka ini adalah orang-orang yang bermazhab Hanafiyah. Ya, orang-orang yang bermazhab Hanafiyah. Berbeda halnya dengan ISIS itu. Kalau ISIS itu pemahamannya Wahabi ekstrim, ya, yang suka menggantung ataupun memisahkan kepala. Ya, ini ekstrimnya luar biasa. Apakah itu buatannya orang-orang tertentu? Wallahu alam itu. Sehingga misinya itu tidak jelas. Ini diceritakan oleh ulama-ulama kita. Tapi kalau Taliban ini kan mereka mempertahankan negara mereka. Salahnya di mana? Ini ketika rame seperti itu, Pak, kita juga rame di Indonesia untuk memberikan berita-berita menyudutkan daripada saudara-saudara yang di sana. Mereka kan tidak ada kepentingan dengan Indonesia. Ini sudah 20 abad negara mereka dijajah, sehingga diambil alih. Terus salahnya di mana? Kan seperti itu. Orang yang sehat saja mencari kesalahan, di mana letak kesalahannya, kan seperti itu. Taib. Nah, ini permasalahan yang berbeda, ya, Hizbut Tahrir. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah tadi. Akan muncul sekelompok orang yang mana mereka berjuang li'i'la'i kalimatillahi ta'ala sampai mereka memenangkan daripada perjuangan itu, barulah fayanzulu Isa ibnu Maryam. Ketika itu turunlah Nabi Isa ibnu Maryam, tapi statusnya bukan nabi itu. Tapi kalau seandainya statusnya sebagai nabi, otomatis ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Isa alaihi salam ibnu Maryam, fayaqulu amiruhum ta'ala sallalana. Ketika itu sekelompok orang mujahid ini
yang sudah memenangkan peperangan, keberhasilan mengalahkan daripada musuh-musuh mereka. Siapa musuh mereka? Musuh mereka itu adalah sekelompok orang Yahudi pengikut daripada Dajjal, 70.000 itu, yang mana diceritakan di dalam sebuah riwayat yang sosok daripada mukanya itu agak sedikit sipit matanya. Itu saja, tidak kita lanjutkan ya. Nggak tahu apakah mereka itu bahagian daripada orang-orang tertentu, Allah a'lam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah turun Nabi Isa, mereka memperhatikan ternyata Nabi Isa sudah turun sesuai dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hendak menunaikan ibadah salat ini. Jadikan dia sebagai imam salat. Jadikan dia sebagai imam salat. Salah satu di antara imam tetapnya. Kalau masjid kita, Masjid As-Sakinah kan, contoh imam tetap kita kan sudah ada. Kemudian datang seseorang, jadikan dia sebagai imam. Maka apa kata Nabi Isa alaihissalam? Jangan jadikan aku sebagai imam. Imam kalian kan sudah ada, imam tetapnya. Tidak boleh diganti itu imam maghrib itu. Ya Ustaz, berarti tidak boleh diganti. Maka apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya kalian sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Inilah salah satu bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, diutus sebagai pemimpin di antara kalian. Maka dulu kata Nabi Isa, aku pernah berdoa untuk dijadikan sebagai bahagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dikabulkan. Ya, dikabulkan, diturunkan Nabi Isa di zaman yang mana hari kiamat belum berakhir ataupun belum muncul, masih tanda-tandanya saja. Maka Nabi Isa tidak mau dijadikan sebagai imam karena ada imam tetapnya. Ini salah satu hikmah yang perlu kita contoh juga. Ada namanya imam marbut ataupun robit, imam tetapnya. Nah, kalau imam kita sakit ataupun yang mudah-mudahan tidak sakit lah, ya, baru boleh dialihkan kepada yang lainnya, kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah masanya bahwasanya Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul permasalahan yang ketiga. Waktu diturunkannya itu kapan? Nah, kalau kita kembali lagi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Umamah bin Bakhilah radhiyallahu anhu. Apa kata Umamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imamuhum rajulun salih. Sesungguhnya imam mereka itu adalah seseorang yang sangat saleh, yang sangat alim, tawaduknya luar biasa. Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subha. Ketika itu pada waktu salat subuh, ya sudah iqamah ini, Bilalnya sudah mengumandangkan iqamah, imam yang tawaduk tadi, yang alim tadi sudah hendak berangkat ke depan. Maka ketika itu muncul Nabi Isa. Berarti dari hadis ini Nabi Isa diturunkan dari langit ke bumi pada waktu sholat subuh. Ini sebelum sholat subuh ditunaikan itu. Sebelum sholat subuh ditunaikan. Maka para jamaah saling berbicara. Sesungguhnya Nabi Isa telah turun. Terdengar oleh imam yang belum mengumandangkan takbir. Kalau sudah mengundangkan takbir, jadi sholatnya. Maka terdengar oleh dia sesungguhnya Nabi Isa telah turun. Apa yang ia lakukan? Ia persilahkan Nabi Isa sebagai imam. Maka bagaimana respon daripada Nabi Isa ketika umat ataupun jamaah ketika itu mempersilahkan beliau? Tidak mau. Kenapa? Karena ada di antara kalian yang luar biasa kealimannya dan juga kesalihannya luar biasa. Fawada'a yadahu ala katifaihi. Kemudian Nabi Isa meletakkan tangannya ke pundak daripada imam itu, mempersilahkan ke depan. Ya, berarti imamnya adalah orang yang soleh tadi, bukan Nabi Isa. Nah, disinilah terjadi khilafiyah. Imam yang dimaksud itu yang di depan itu apakah Imam Mahdi atau imam yang lain? Cenderung para ulama adalah Imam Mahdi. Ya, beliau diposisikan sebagai imam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian makan nuzul alaihi salam, masalah yang selanjutnya, yang mana Nabi Isa sudah jelas bahwasanya diangkat ke langit kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat subuh. Nah, pertanyaannya, di mana Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat subuh itu? Apakah di daerah Asia, apakah di daerah Eropa, atau di daerah Timur Tengah? Nah, ketika kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan betul
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nawas bin Sami'na Rasul bin Sam'an radhiyallahu anhu, idza ba'atsallahu al-Masiha ibnu Maryam, apabila Allah mengutus daripada Nabi Isa putra daripada Maryam, fayanzilu inda manaratil bayda, ketika itu Allah menurunkan Nabi Isa itu di sebuah masjid yang ada menara warna putih. Kalau menara kita kan nggak warna putih Pak ya, nah, berarti tidak ada warna ungu ataupun warna pink itu. Berarti Manaratul Bayda itu daerah mana? Fi Sarqiyatil Damasuk, di daerah timur Damaskus itu. Berarti daerah Sam. Damaskus itu kan Syria, ibu kota daripada Syria, berdekatan dengan Palestina. Ya, ada yang mengatakan yang mana Nabi Isa itu diturunkan bukan di Damaskus, tapi di daerah daripada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelanjutan daripada hadis ini, wadi'an kafai ala adhanatil malaikain idza ta'ta'a ra'sahu qatar. Ketika turun daripada Nabi Isa itu ternyata diiringi oleh dua malaikat. Ya, berarti ada malaikat yang membawa daripada Nabi Isa turun ke langit, turun ke bumi, yang mana Nabi Isa itu memegang daripada ajnihah. Ya, ajnihah yang dimaksudkan di situ kan sayap daripada malaikat. Jangan kita bayangkan sayap malaikat itu seperti apa Pak. Wallahu alam. Ini tidak diceritakan secara terperinci apakah seperti sayap burung ataupun tidak, wallahu alam. Yang jelas Nabi Isa ketika turun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat, kemudian meletakkan tangannya fi ajnihatil malaikain. Ya, di antara daripada sayap malaikat itu, yang mana kepalanya itu kelihatan basah, terkena guyuran hujan. Idza qatara ta'ta'a, ya apabila merundukkan kepalanya maka air itu terlihat tumpah oleh kita. Apabila dia mengangkat lagi kepalanya, maka air itu seperti halnya gerimis yang berwarna lu'lu'. Lu'lu' itu kan permata. Ya, kita tidak bisa membayangkan ini seperti apa keistimewaan ketika proses turunnya daripada Nabi Isa alaihi salam. Itu aromanya luar biasa Pak. Parfum apapun bentuk yang kita miliki tidak ada bandingannya dengan keharuman daripada Nabi Isa alaihi salam. Apabila ada seorang kafir yang mencium daripada aroma Nabi Isa, seketika itu mati. Seketika itu mati. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Isa mengeluarkan nafasnya ketika berbicara kan otomatis mengeluarkan nafas itu. Aromanya luar biasa, berbeda dengan aroma mulut kita Pak. Nah, apalagi sedang makan petai ataupun yang lain, wallahu alam. Ini aromanya luar biasa. Sampai aroma daripada nafas Nabi Isa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercium sejauh mata memandang, tarfatu ain. Ya, kalau kita bisa memandang pulau penyengat berarti aromanya sampai ke sana. Nah, orang-orang kafir yang ada sekitar ini ya diceritakan di dalam hadis ini ya, maka mereka mati seketika. Ya, karena tidak kuat ataupun seperti apa, wallahu alam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Mencari yang namanya Dajjal. Nah, sebenarnya Nabi Isa itu diutus bukan untuk membunuh daripada pengikut-pengikutnya, tapi langsung ke induknya. Mana induknya ini kan seperti itu. Di mana dibunuh? Fi Babil Luddin, di sebuah pintu yang bernama pintu Lud. Ya, yang mana pintu Lud itu daerah Palestina. Yang berarti dibunuhnya Dajjal di sana oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah terdengar beritanya oleh Dajjal bahwasanya Isa telah diturunkan, ya kaburnya luar biasa. Kabur, ketakutannya luar biasa. Padahal sebelumnya mengaku dirinya sebagai Tuhan itu. Ketika turun Nabi Isa dan juga ia tahu yang akan membunuhnya itu adalah Nabi Isa. Padahal kalau postur tubuhnya lebih besar Dajjal itu. Sudah pernah kita ceritakan bagaimana ciri-ciri daripada rambutnya, ciri-ciri daripada badannya ataupun seperti apa yang lainnya sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi yang diutus ke permukaan bumi kata Rasulullah, yang mana mereka menceritakan kekhawatiran akan munculnya fitnah Dajjal, ternyata habis ya dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam di daerah Palestina. Ada yang mengatakan di daerah Damaskus ataupun Damaskus, ya seperti itu. Tapi Bapak Ibu hadirin
wal hadarat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, zamanun yamkusu fid dunya. Berapa lama Nabi Isa itu hidup di dunia? Apakah lama atau tidak? Kalau lama kan luar biasa ya. Ternyata ada dua hadis yang menurut pemahaman kita secara zahirnya itu kontroversi. Hadis yang pertama mengatakan masa daripada Nabi Isa itu hanya 7 tahun, sab'atu sanawat, 7 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Kan jauh sekali perbedaannya 7 tahun dengan 40 tahun. 7 tahun itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara 40 tahun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Ya, kalau kita hanya memahami teks hadis saja, otomatis pemahaman kita juga seperti itu. Kalau hanya 7,5 tahun dengan 7 tahun kan mungkin masih maklum, Pak. Berbeda setengah tahun. Ini perbedaannya 33 tahun. 7 tahun dengan 40 tahun. Nah, setelah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, menurut daripada hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, betul bahwasanya Nabi Isa itu diberikan masa hidup di dunia oleh Allah 40 tahun. Tapi dibagi dua katanya, 33 tahun dulu di masa kenabiannya, maka ditambah 7 tahun setelah diturunkan. Berarti jumlahnya 40 tahun. Nah, kalau kita pemahaman kita, oh ini kok berbeda, berarti hadis ini nggak cocok nih. Kadang karena kita kurang memahami itu. Berarti hanya masanya jumhur di kalangan para muhaddisin ataupun ulama-ulama lebih cenderung umurnya 7 tahun. Hanya 7 tahun setelah meninggal ataupun mati itu Dajjal, maka tidak terlalu lama lagi. Ya, kehidupan daripada Nabi Isa itu berakhir. Disitulah barulah dimatikan ataupun diwafatkan Nabiullah Isa alaihi salam. Bukan berarti tidak diwafatkan, karena seluruh yang bernyawa itu pasti mengalami sebuah kematian. Setelah berhasil, barulah beliau itu lambat laun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa daripada Nabi Isa dan juga Imam Ahmad itu tidak ada dua orang yang berselisih paham, Pak. Tidak ada. Terkadang kan kita berselisih paham karena faktor, mohon maaf ya, terkadang karena faktor ekonomi, terkadang karena faktor kehidupan ataupun faktor jamaah. Kan seperti seorang ulama sehingga tidak terlalu memahami ataupun tidak terlalu melihat daripada pemahaman yang lain. Yang jelas ini adalah bahagian daripada satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di antara yang 70 golongan. Ini kan luar biasa, Pak. Nah, pernah disampaikan oleh Rasulullah yang mana jumlah umat Islam suatu saat nantinya ada 70 golongan. Maka 69 lagi tidak. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya yang satu itu, yang satu golongan itu adalah pemahaman kita. Nah, ini yang terjadi pada saat ini, Pak. Sehingga melihat, memandang pemahaman yang lain itu bahagian daripada yang sesat. Ini wal'azubillah seperti itu. Padahal yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang satu itu persatu paduan daripada umat Islam, dibawa risalah daripada imam yang seperti halnya yang diiringi oleh Nabi Isa alaihi salam, Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Berarti masanya hanya 7 tahun. Setelah hampir berakhir daripada masa Nabi Isa, maka muncullah tanda-tanda hari kiamat yang keempat. Apa itu tanda-tanda hari kiamat yang keempat? Munculnya Ya'juj Ma'juj. Ini kalau disampaikan oleh ulama-ulama kita dan juga beberapa hadis Rasulullah SAW, Ya'juj Ma'juj itu dibilang manusia tidak, dibilang juga hewan tidak, tapi melatanya luar biasa. Maka pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW jumlahnya sangat banyak. Ketika mereka melewati sebuah sungai yang cukup dalam, sampai di belakangnya Ya'juj Ma'juj itu sampai berpikir, ini kalau tidak salah sungai ini tadinya ada airnya, kok sekarang kering? Karena sudah dilewati oleh pendahulu mereka, habis itu. Maka Ya'juj Ma'juj itu ketika melewati sungai, kering itu sungai. Ketika melewati danau, kering danaunya. Kalau sampai dia melewati danau yang ada di Kijang sana, kering sudah, maka air pam itu habis semua. Itu Ya'juj Ma'juj. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini insyaallah di lain waktu akan kita bahas secara terperinci.
mengenai daripada muncul daripada Ya'juj Ma'juj itu dan binasanya Ya'juj Ma'juj. Allah alam bisawab. Mungkin masih ada waktu kita ini kurang lebih 6 menit. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Masalah Hizbut Tahrir? Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa di akhir zaman nanti, jadi tepatnya seperti sekarang itu akan timbul fitnah yang mengataskan nama keluarga beliau, yang mana padahal beliau yang membawa fitnah ini bukan dari kalangan keluarga beliau, namun mengatasnamakan keluarga beliau dan mengaku sebagai keluarga beliau. Ya. Itu bagaimana? Baik. Ini berkaitan dengan keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra, istri daripada Ali bin Abu Thalib, mempunyai 2 anak yang bernama Hasan dan Husain. Hasan ini adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tua dibandingkan Husain. Nah, kalau Husain ini yang diagung-agungkan oleh orang Persia ataupun orang Iran, dikarenakan Husain itu terjadi fitnah yang luar biasa sampai-sampai kepalanya dipenggal. Hasan meninggal dunia karena diracun, Husain meninggal dunia karena dipenggal. Dahsyatnya fitnahnya luar biasa. Nah, disinilah muncul tanda-tanda daripada apa yang telah diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti akan ada, kalian temukan zaman yang mana keturunanku itu sangat dihinakan oleh sekelompok orang. Bahkan mereka mengatasnamakan keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memfitnah daripada golongan yang lain. Ya, seperti itu. Dulunya saja sudah muncul, apalagi saat ini, Pak. Ya, apalagi saat ini. Maka kalau kita lihat di Indonesia, dijumlahkan keturunan daripada Rasulullah SAW secara kuantitas itu jumlahnya lebih banyak di Indonesia daripada Yaman. Lebih banyak di Indonesia daripada di Saudi Arabia ataupun di daerah yang lainnya. Ini luar biasa. Ini tanda-tanda ya hal yang positif untuk negara Indonesia itu sendiri itu. Maka tidak boleh kita hinakan itu. Maka pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menghinakan daripada keturunanku, berarti secara tidak langsung mereka menghinakan daripada diriku, kata Rasulullah. Berarti keturunan yang dimaksudkan adalah dari Alawiyah, keturunan daripada Ali bin Abu Thalib. Nah, siapa keturunan daripada Rasulullah itu? Tadi kita sudah singgung sedikit, yaitu para habaib itu sendiri. Itu adalah silsilahnya, ketika ditelusuri wasilahnya itu sampai kepada Rasulullah. Maka penting, Pak, penting silsilah itu dikaji lagi itu. Ya, dikaji itu. Kita juga sudah pernah mengkaji silsilahnya, ternyata bukan dari Arab, Pak. Itu ternyata ada memang asal muasalnya dari Sumatera Utara. Dikirain dari Arab, dari keluarga. Ada namanya dulu, ini kalau masalah silsilah ya, itu namanya silsilah. Ada dulu kalau berkaitan dengan marga itu kan nama orang dulu. Ketika meninggal dunia ayahnya, maka anaknya itu dinisbatkanlah kepada ayahnya. Ya, contoh mungkin Ustaz Ali Marfaum ataupun mungkin Situmorang, kan seperti itu. Nah, seperti itulah keturunan daripada Rasulullah SAW. Ada jalur khusus. Ya, seperti itu. Kita tidak boleh menghinakan itu karena dosanya luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang lain sudah. Mazin ya. Tayyib. Insyaallah pada waktu-waktu yang akan datang kita akan menyelesaikan daripada berkaitan dengan ayatul yaumul qiyamatul kubra yang permasalahannya berkaitan dengan daripada Ya'juj Ma'juj. Tayyib, nakhtatim bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalamni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.